Halo Sobat Bengkel Mafia, melanjutkan mengenai pembahasan turunan daripada suatu fungsi, kali ini adalah saya membahas beberapa konsep yang penting supaya teman-teman makin memahami tentang turunan suatu fungsi gitu ya. Nah, yang pertama kita sudah bahas bahwa kalau teman-teman menurunkan ini ya, Y sama X pangkat N, diferensialnya Y tetap X adalah pangkatnya dikalikan ke depan, ya, lalu X pangkat N kurang 1. Ya, perhatikan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Y sama akar X bisa nggak? Bisa, jadikan X pangkat dulu. Ya, ini X pangkat berapa? X pangkat setengah. Maka setengahnya kalikan ke depan, kali X pangkat setengah kurang 1. Ya, menjadi tetap setengah. Nah, ini X pangkat min setengah. Berapa X pangkat min setengah itu? X pangkat min setengah itu adalah seper X pangkat setengah. Atau 1 per X di sini ya, X pangkat setengah. Di situ saya bisa tuliskan jadi 1 dibagi 2 akar X. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya adalah bukan X pangkat N, tapi trigonometri, sinus X. Oke ya, nah kali ini kita akan membahas tentang penurunan rumusnya dulu. Ini teman-teman sudah masih ingat kan, kalau misalkan saya menghitung turunan daripada suatu fungsi, itu kita sedang menghitung limit perubahannya. Limit delta X mendekati 0, daripada fungsi tersebut X tambah delta X dikurang fungsi mula-mula fx dibagi dengan delta X. Mengapa seperti ini? Teman-teman tonton video saya mengenai pengantar kalkulus khususnya turunan atau diferensial. Teman-teman harus nonton itu dulu. Kalau teman-teman sudah menonton itu dan mengerti, pasti masuk sini lebih paham dan lebih lancar ya. Jadi harus tonton secara urut, jadi biar lebih punya pemahaman yang lebih dalam. Oke? Nah sekarang delta X mendekati 0. Bagaimana kita bisa menghitung ini? Nggak mungkin kita masukin ini jadi sin X kurang sin X jadi 0, dibagi dengan ini jadi 0, 0 bagi 0 nggak bisa dihitung gitu ya. Nah ini kan soal limit ya. Nah bagaimana menghitung ini? Nah sin X tambah delta X ini bisa kita buka. Dari trigonometri, sin A tambah B itu menjadi sin A cos B. Ya, jadi kalau misalkan ada soal begini. Sin A tambah B itu menjadi sin A cos B tambah cos A sin B. Nah, mengapa rumusnya seperti ini? Nanti saya akan bahas di dalam video yang lain gitu ya. Tapi teman-teman coba terima dulu. Jadi ada sin jumlah daripada suatu sudut kalau kita jabarkan menjadi seperti itu. Maka sin X tambah delta X ya, di situ saya akan bongkar menjadi seperti ini. Sin X cos delta X tambah cos X sin delta X dikurang sin X dibagi delta X. Nah, teman-teman, di sini ada ya beberapa hal yang mau kita rapikan. Saya tuliskan ulang dulu ya dalam persamaan itu. Yang tadi dikurang sin X lalu dibagi delta X. Maka limit delta X mendekati 0. Nah, teman perhatikan di sini ada sin X ya, di sini ada sin X. Maka sin X cos delta X dengan sin X saya satukan, saya keluarkan sinnya. Saya faktorkan keluar sin karena sin dikali cos, sin cos, ya kan? Sin dikali min 1, min sin yang ini kan. Nah, yang belum yang mana? Yang belum adalah cos ini ya. Di sini ada cos sin. Nah, saya tuliskan di sini cos in. Nah, ini kan semua dibagi delta X kan. Ini tetap dibagi delta X. Yang cos in juga saya bagi dengan delta X. Saya pisah begini ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa bentuk di dalam soal limit yang sebenarnya sangat familiar. Yaitu kalau limit A mendekati 0 dari sin A dibagi A, ini mendekati 1. Pembuktiannya juga nanti akan saya susul dengan video pembahasan saya mengapa seperti ini gitu ya. Jadi kalau ada limit suatu variabel ya di mana mendekati 0 dari sin variabel itu dibagi dengan variabel itu, maka pasti akan nilainya mendekati 1 gitu ya. Sama dengan 1. Nah, itu sebabnya selain ini juga ada yang lain yaitu limit daripada A mendekati 0 dari cos A dikurang 1 dibagi A. Nah, teman-teman ini saya bisa jabarkan ya. Saya akan jabarkan menjadi seperti ini. Bukan dijabarkan ya, lebih tepatnya saya kalikan dengan bentuk sekawannya. Karena ini kan kalau kita masukin nggak bisa ya, cos 0, 1, 1 kurang 1, 0. 0 dibagi, masukin sin 0, 0 bagi 0 bentuk tak tentu. Nggak bisa kita hitung. Nah, dengan cara lain, saya mau ubah ini menjadi satu suku. Bagaimana saya ubah menjadi satu suku? Saya ingat bahwa ada identitas trigonometri sin kuadrat tambah cos kuadrat sama 1. Nah, di sini kan ada 1, di sini ada cosnya. Saya mau kuadratkan ini. Bagaimana caranya? Kalikan bentuk sekawan. Atas kalikan cos A tambah 1, bawah kalikan cos A tambah 1. Ini tidak mengubah nilai ya. Nah, ini kalikan ke dalam, maka jadi A kurang B kali A tambah B jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Maka menjadi cos kuadrat dikurang 1, bawahnya tetap seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan cos kuadrat kurang 1 apa? Kita tahu bahwa yang namanya sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Berarti cos kuadrat kurang 1 adalah min sin kuadrat. Ya, saya ulangi. Sin kuadrat
ya, alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka cos kuadrat alfa kurang 1, ini saya pindahkan ke sana, yang sinnya saya pindahkan ke sana, menjadi min sin kuadrat alfa ya, yang atas ini ya, berubah menjadi seperti yang di bawah. Ya. Jadi itu menggunakan identitas trigonometri yang seperti saya jabarkan barusan. Nah, maka menjadi, saya tuliskan ulang, saya rapikan ya. Ini kan sin kuadrat, saya bisa tuliskan sin kali sin kan. Nah, di sini ada sin, di sini ada A, saya tulis di sini, yang cos A tambah 1 saya ke sini. Nah, teman-teman perhatikan nih, sin A per A. Ini kan bentuknya seperti ini kan. Berarti ini apa? Ini adalah 1, min 1. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini tinggal kita masukkan saja sih. Ya, kalau A mendekati 0, berarti sin 0 dibagi cos 0 tambah 1. Maka menjadi begini. Jadi, faktor yang ini ya, suku yang ini, itu hasilnya adalah 0. Jadi teman-teman perhatikan, yang ini dari berapa nih? Lihat ya, di sini kan cos A kurang 1 dibagi A. Ini kan cos delta X kurang 1 dibagi delta X nih. Ini kan sama nih dengan ini. Ya. Maka kalau ini saya hitung di mana limit delta X mendekati 0, ini adalah 0. Sin X kali 0 adalah 0. Sedangkan yang ini, sin delta X per delta X adalah yang ini. Ya, 1. Maka di sini cos X dikali 1. Maka jawabannya adalah, ini saya tuliskan dulu ya, ulang. Menjadi seperti ini. Lalu berdasarkan hasil tadi, maka itu menjadi sin X kali 0 tambah cos X dikali 1, maka jawabannya cos X. Berarti apa? Berarti kalau soalnya adalah fungsi tersebut adalah Y sama dengan sin X, maka D per dx diferensial terhadap X adalah cos X. Nah, teman-teman ini diingat ya, dihafal ya. Karena ini perlu nanti untuk lebih cepat ya di dalam kita mengerjakan soal. Bagaimana kalau ln X, teman-teman? Nah, D per dx sama ya, limit delta X mendekati 0 dari fungsi tersebut, kita substitusikan X tambah delta X dikurang fungsi tersebut, min ln X ya, dibagi delta X. Nah, D per dx saya boleh tuliskan juga Y aksen. Jadi teman-teman kalau melihat simbol ini jangan bingung, Y aksen itu adalah D per dx, turunan pertama terhadap X gitu ya, itu Y aksen. Nah, ini ln dikurang ln, itu saya bisa tuliskan jadi, ini delta X saya pindahkan dulu ke situ ya, ke kiri ya. Nah, ini ln dikurang ln. Nah, karena basis sama, ini basisnya E, logaritma ya, E log X tambah delta X dikurang E logaritma X gitu ya. Karena basis sama E, bilangan natural, maka saya bisa tuliskan menjadi seperti ini. Ya, jadi ini dibagi ini. Karena kalau pengurangan jadi pembagian. Ini tadi ya, seperti etal X-nya saya pindahkan ke depan gitu ya, saya faktorkan keluar. Jadi ini selisih, saya bisa tulis pembagian. Teman-teman perhatikan, ini bisa saya bagi masing-masing. X dibagi X plus delta X dibagi X ya. Maka bisa saya sederhanakan menjadi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, kalau ini logaritma, ini ada pengali, ini bisa naik ke atas jadi pangkat, ya kan? Masih ingat ya? Fungsi atau sifat daripada logaritma. Nah, menjadi seperti ini. Nah, teman-teman, saya mau di sini kan ada delta X per X. Saya mau jadi bentuknya sama tapi kebalik. Kalau ini A per B, saya mau ubah ini jadi B per A. Kalau ini A per C, saya mau pangkatnya C per A. Mengapa demikian? Karena bentuk itu nanti bisa dihitung dalam bentuk limit ya. Jadi, saya memunculkan X per delta X. Karena kena kebalik dari delta X per X. Caranya bagaimana? Ya udah di sini saya munculkan X kalikan X, lalu saya bagi lagi dengan X. Jadi begini. Ya, ln 1 plus delta X per X. Nah, saya munculkan X, lalu saya kalikan lagi dengan 1 per X. Jadi pangkat ya, karena pangkat ya tentu saja pangkat di pangkat. Pangkat di pangkat itu kan pangkatnya dikali kan. Jadi kalau ini saya kalikan 1 per X kali X, ya bentuknya awal lagi soal tadi. Tidak mengubah soal. Tapi saya memunculkan ini ya kan. Kenapa? Supaya kebalik dari ini. Kalau ini delta X per X, maka ini harus X plus delta X. Oke. Nah, teman-teman, limitnya adalah menghitung yang ini ya. Limit 1 plus delta X per X, S per delta X. Bentuk ini apa? Ini adalah bentuk daripada bilangan natural. Jadi 1 ditambah suatu angka yang kecil sekali dibagi dengan X, lalu semuanya dipangkat dengan X gitu ya, dibagi dengan angka yang kecil sekali gitu ya. Maka teman-teman akan mendapat itu sekitar 2,7182 dan seterusnya. Itu adalah bilangan irasional yang dinamakan bilangan natural, E. Ya, E itu dari kata depan atau huruf depan daripada seorang matematikawan Euler ya, Euler, Leonhard Euler. Itu adalah matematikawan yang jenius sekali. Nah, maka ini menjadi ln E ya. Ln E pangkat 1 per X. Nah, pangkat itu bisa jadi pengali kali depan karena logaritma ya, sifat logaritma. Ln E itu apa? Itu adalah logaritma dari E dengan basis E. Ya. Nah, E di pangkat berapa supaya E? Ya, E pangkat 1 kan?
Jadi super X jawabannya. Maka kalau teman-teman melihat ada suatu fungsi, ya, fungsinya adalah ln X, turunannya adalah super X, ya. Teman-teman ingat ya. Jadi sekali lagi ini harus diingat. Nah, maka kita bisa mendapatkan beberapa kesimpulan di sini ya. Y sama X pangkat N, jadi tadi turunannya adalah D pada X, N dikali X pangkat N-1. Sekarang logaritma. Nah, teman-teman, di sini tadi sin kita sudah hitung, turunannya adalah cos X. Ada yang lain nggak? Ada. Cos X turunannya apa? Nah, dengan cara yang sama, teman-teman bisa coba ya, PR saja, teman-teman coba sendiri, saya tidak tuliskan semua. Cos itu turunannya, D pada X-nya adalah min sin X. Tangen itu turunannya secant kuadrat X. Secant X itu turunannya adalah secant X kali tangen X. Kosekan turunannya adalah minus kosekan kali kotangen. Kotangen turunannya adalah minus kosekan kuadrat. Lihat polanya teman-teman, ini hafalnya nggak susah kok ya. Nah yang keempat, ln X tadi turunannya super X. Nah bagaimana dengan E pangkat X? Nah ini saya belum kasih penjabarannya, itu nanti saja ya, saya akan kasih penurunan rumusnya. Tapi teman-teman ingat dulu, kalau bilangan natural pangkat X dilakukan diferensial, tetap sama. Ya lucunya sama ya, nggak berubah gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Bagaimana dengan A pangkat X? Kalau kita lakukan diferensial, itu sama saja, sama A pangkat X tapi dikali ln A. Ya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan rumus nomor 5 sebenarnya. Y sama dengan A-nya adalah E pangkat X gitu ya. Maka Y aksennya adalah E pangkat X ln E. Ln E adalah 1 ya. Maka itu sebabnya di nomor 4, Y sama E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X saja gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat beberapa hal. Saya minta teman-teman untuk mengingat ini dulu semua ya. Mengingat daripada semua rumus ini agar teman-teman nanti bisa mudah di dalam mengerjakan soal-soal. Jadi ini harus dihafal. Oke ya. Nah, saya akan lanjut mengenai turunan fungsi operasi aljabar. Jadi tadi kan sudah ada sin, ada cos gitu ya. Bagaimana dengan tangen dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita coba yang kalau ada suatu fungsi di jumlah. Ada fungsi di jumlah atau diseliti. Dikurangkan. Ya, jumlah atau selisih. Bagaimana saya cari turunannya? dA pada X. Ingat, dA pada X adalah definisinya seperti ini. Limit fungsi tersebut dimasukin X plus delta X dikurang HX dibagi delta X. Ini kan mencari gradien garis singgung ya. Teman-teman masih ingat ya. Tonton video saya sebelumnya. Nah, H itu apa? H itu adalah Fx tambah Gx kan ya. Tapi di mana sekarang X-nya diganti dengan X plus delta X. Masukin ke sini. Ini juga X plus delta X masukin ke sini. Maka menjadi limit delta X mendekati 0, Fx plus delta X plus minus Gx plus delta X, dikurang Hx-nya adalah ini. Ya, sama, dibagi delta X. Oke, saya rapikan dulu. Nah, teman-teman, Fx plus delta X, nah saya munculkan ini ya, Fx-nya saya pindahkan dulu ke sini. Minus Fx. Ya kan ini min F, saya pindah sana. Nah, ini kan plus minus Gx plus delta X, saya tulis sini ya. Nah, teman-teman, di sini kan ada minus plus minus. Minus kalau seandainya di sini plus, kena minus jadi minus. Kalau seandainya Gx-nya minus gitu ya, kena minus jadi plus. Berarti kalau saya buka tanda kurungnya, minus kalikan sini, ini menjadi kebalik. Ya, minus plus. Gitu ya. Oke, nah teman-teman, ini saya mau pisahkan ya. Ini dengan ini. Menjadi seperti ini. Ya, delta X saya bagi ke sini, plus minus, nah Gx plus delta X dikurang Gx plus delta X. Mengapa? Karena kalau plus minus saya kalikan ke sini menjadi plus minus Gx plus delta X. Kalau plus minus saya kalikan dengan minus menjadi minus plus. Nah ini plus minusnya saya faktorkan keluar ke sini. Nah teman-teman lihat, perhatikan ini. Ini bentuk apa? Ini definisi apa? Ini kan definisi turunan daripada fungsi f. Ini definisi turunan daripada fungsi g. Jadi kalau saya melakukan suatu turunan di mana di sini ada fungsi tambah fungsi, maka teman-teman cukup melakukan turunan masing-masing lalu tinggal ditambah. Ya, kesimpulan begini. Jadinya. Ini saya tuliskan ulang ya, yang tadi. Maka teman-teman akan mendapatkan itu turunan daripada f tambah x, itu g tambah x. Maka kesimpulannya, kalau ada suatu fungsi ini dijumlah atau diselisih, dikurang, maka turunannya dari h pada x itu adalah turunan masing-masing ya. Tinggal dijumlah atau diselisih sesuai dengan soal mula-mula. Oke, sekarang kita coba kasus yang lain ya, contoh kasus. Y 5x pangkat 4, ada min gx kuadrat, lalu ditambah 2 ya. Nah teman-teman di situ kan ada minus, ada plus gitu ya. Nah bagaimana menghitungnya? Nah
lakukan ini di diferensial. Kalau saya mau cari dy per dx-nya, berarti ini di diferensial, ini juga di diferensial, masing-masing saja. Ya, oh ya di sini ada 2x ya, tadi ketinggalan ya. Berapa dy per dx-nya? Nah, 5x pangkat 4 kalau kita lakukan diferensial, ini kan 4 dikalikan ke depan jadi 20x pangkat 3. Ini kalikan ke depan jadi 6x ya, lalu x pangkat 1 kali ke depan, lalu 1 kurang 1 x pangkat 0 ya, jadi 1, 2 kali 1 gitu ya. Teman-teman nonton video saya sebelumnya ya, agar biar bisa lebih cepat. Hasilnya adalah ini. Ya. Jadi kalau ada fungsi ya, tinggal masing-masing diturunin. Kenapa? Karena ini jumlah atau selisih. Bagaimana kalau perkalian dengan suatu angka? Ya. Nah, K kali GX. df per dx apa? Definisinya seperti ini ya. Saya langsung saja biar lebih cepat ya. Nah, menjadi seperti ini. Lalu kemudian fx plus delta x adalah k dikali gx plus delta x dikurang fx-nya adalah k gx ya. Nah, ini k-nya bisa saya faktorkan keluar. Ya, menjadi seperti itu. Oke. K-nya di luar, maka saya hitung limit ke sini ya, karena di sini yang ada delta x cuma ini. Perhatikan teman-teman, definisi apa? Definisi turunan fungsi kan? K kali dg per dx. Jadi kalau ada suatu angka ya konstanta dikalikan fungsi, turunan daripada fungsi itu apa? Berarti tinggal angka dikalikan turunan daripada fungsi itu. Ya, contoh. Ini kesimpulannya dulu. Ya, diingat ya. Jangan lupa kalau angka suatu kali gx, maka turunannya adalah angka tersebut dikali turunan daripada fungsi itu. Contohnya misalkan 2x kuadrat ya. Berarti kan 2 dikali fungsi x kuadrat. Boleh dianggap seperti itu kan? Maka 2 dikali turunan ini apa? Turunan dx kuadrat. 2x. Ya, maka 2 kali 2, 4x. Ya kan, berdasarkan sifat ini. Tapi bagaimana ya kalau misalkan bukan perkalian ya, perkalian tapi bukan dikali dengan angka gitu ya. Bukan dikali dengan angka tapi fungsi kali fungsi. Contohnya apa? Sin x dikali x kuadrat. Contohnya misalkan ln x dikali misalnya x pangkat 4. Atau x kuadrat dikali dalam kurung x min 1. Itu kan fungsi kali fungsi. Bukan dikali angka doang gitu ya. Maka bagaimana? Nah, kita coba ya. Ini adalah definisinya ya, kita akan dapat. Oke. Nah, kita bongkar x tambah delta x maksudnya sini ya, menjadi seperti ini. Dikurang hx adalah ini. Oke, dibagi delta x. Nah, biar kelihatan polanya saya akan tambahkan dengan suatu suku ya, lalu kurangin dengan suku tersebut juga agar tidak ubah soal. Saya akan kurangkan dengan fx gx plus delta x, lalu tambah lagi dengan fx gx plus delta x. Karena ini tambah ini nggak ada apa-apa. Ini di 0 ya, jadi hilang. Karena kurang tambah, ini tidak mengubah soal. Mengapa saya tambahkan suku ini? Ya, lalu saya hilangkan juga ya gitu ya. Saya munculkan ini supaya saya bisa lihat di sini ada yang sama. Ini ada gx plus delta x, ini ada gx plus delta x. Di sini ada fx, di sini ada fx. Jadi nanti saya bisa faktorkan keluar ya. Jadi saya sengaja mengubah bentuknya. Maka saya kurangkan dengan suku ini, tambahkan dengan suku ini, tidak mengubah soal. Tapi suku ini muncul, saya bisa gabungkan dengan ini. Suku ini muncul, saya bisa gabungkan dengan yang sebelah kanannya. Menjadi seperti ini. Saya keluarkan gx plus delta x-nya. Ya, teman-teman perhatikan yang ini ya. Yang kiri ada gx plus delta x, gx plus delta x, saya faktorkan keluar. Ini kalau kalikan ke dalam kan ini kan. Ini kalau kalikan ke sini jadi ini kan. Ya. Sedangkan yang sebelah kanan, ini ada yang sama fx sama fx. Fx-nya saya faktorkan keluar, tinggal gx plus delta x dikurang gx. Nah, teman-teman perhatikan ini. Ya. Saya tuliskan ulang dulu ya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan bentuk ini. Fx plus delta x dikurang fx dibagi delta x. Itu adalah bentuk apa? Kalau teman-teman perhatikan, kalau saya rapikan seperti ini. Teman-teman akan dapat bentuk ini di limit itu adalah apa? Itu adalah turunan daripada f. Lalu delta x masukin ke sini, berarti gx saja ini ya. Jadi gx. Berarti df per dx dikali gx plus fx. Nah, ini turunan daripada g. Jadi kalau ada suatu fungsi dikalikan, ya teman-teman ya, maka turunannya adalah fungsi yang pertama dilakukan turunan, dikali fungsi kedua jangan diturunin, plus fungsi yang pertama gantian jangan diturunin, fungsi yang kedua dilakukan diferensial atau turunan. Saya ulangi, kalau ada perkalian dua fungsi, teman-teman mau menghitung turunannya gitu ya, maka teman-teman diferensial yang pertama ya, dikali dengan yang kedua jangan diturunin, plus gantian. Sekarang yang pertama jangan diturunin, dikali yang kedua dilakukan turunan. Oke. Ini adalah perkalian fungsi.
Nah, sekarang kita akan coba contoh. Bagaimana kalau X dikali X kuadrat tambah 2. Nah, ini kan perkalian ya teman-teman ya. Nggak bisa misalkan ini turunin dikali itu nggak bisa. Karena perkalian. Kalau penjumlahan bisa. X ditambah X kuadrat tambah 2 itu bisa. Masing-masing dilakukan diferensial bisa. Kenapa? Karena jumlah dan selisih. Tapi kalau perkalian, nah kita harus memakai sifat ini. Jadi X itu fungsi F-nya yang pertama. X kuadrat plus 2 adalah fungsi kedua. Maka X-nya dilakukan turunan dulu nanti kan. 1, ini jangan diturunin. Plus, X-nya jangan diturunin. Nah, ini dilakukan turunan. Ini turunannya berapa? X kuadrat turuninnya 2X, 2 turunannya 0. Nah, lalu kemudian ini kan 1 kali ini tetap ini X kuadrat tambah 2, ini X kalikan masuk. Jadi 2X kuadrat. Maka ini jadi 3X kuadrat tambah 2. Nah, teman-teman juga bisa ini sebenarnya ya, bisa menghitung dari sini. Ini kan boleh dituliskan dalam bentuk apa? Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X. Nah, ini boleh langsung diturunin. Dilakukan turunan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah sama, ya kan? X pangkat 3, 3X kuadrat turunannya. 2X turunannya adalah 2. Jadi sama saja ternyata ya. Cuman bedanya adalah tadi saya menggunakan sifat daripada perkalian gitu ya. Kalau yang ini, yang atas ini kan saya udah kalikan masuk dulu, baru saya lakukan turunan. Tapi bagaimana kalau saya nggak kalikan masuk? Saya anggap ini perkalian dua fungsi. Harus gunakan rumus seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau ada dua fungsi dikalikan, maka turunannya adalah gantian ya. Di diferensial gantian lalu di jumlah. Oke. Bagaimana kalau misalkan bentuknya adalah pembagian? Nah, pembagian akan lebih rumit gitu ya. Nah, sekarang saya tuliskan seperti ini dulu ya. Nah, kalau fx per gx gitu ya, dua fungsi dibagi, maka daya pada x adalah fungsi ini kita masukin x plus delta x, ini juga sama ya, x plus delta x, dikurang fungsi mula-mula, semuanya dibagi delta x ini saya pindahkan ke samping. Karena kalau taruh di bawah terlalu panjang, saya mendingan taruh di samping gitu ya. Oke, sekarang kita coba ini dulu ya, rapikan dulu dengan mencoba menyamakan penyebutnya, kali silang ya. Nah, lalu kemudian, teman-teman, saya coba mau memunculkan pola-pola seperti yang tadi saya buktikan dalam perkalian gitu ya. Di sini saya munculkan fx min fx gx, lalu tambah lagi dengan fx gx. Jadi nggak mengubah soal, cuma mengubah bentuk. Kenapa? Karena di sini ada faktor gx-nya, ya. Di sini ada fx-nya, ada yang sama. Nanti bisa saya faktorkan keluar. Oke, saya tulis ulang ini. Nah, teman-teman perhatikan, ini ada gx, saya keluarkan gx-nya. Di sini ada fx, saya keluarkan fx ke depan gitu ya. Menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang saya tuliskan ulang dulu. Lalu kemudian limit delta x mendekati 0 dari seper. Ini yang bawah ini saya pindahkan keluar. Seper delta x-nya saya pindahkan ke dalam ya. Lalu ini dibagi masing-masing. Saya pisahkan, saya bagi masing-masing. Menjadi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, ketika delta x mendekati 0 dari ini, perhatikan yang ini, itu menjadi apa? Itu kan turunan kan? Lalu delta x ini kalau mendekati 0, ini menjadi gx. Gx kali gx. Ini turunan daripada f, ini tetap g, kurang, ini definisi apa nih? Ini, yang ini, sebelah kanan. Turunan dg kan? Ini ada f di sini. Jadi kita mendapat bentuk seperti ini. Jadi kalau ada suatu fungsi yang merupakan pembagian daripada dua fungsi, salah ya itu bukan bentuknya seperti itu, harusnya bentuknya adalah pembagian gitu ya, bentuknya adalah pembagian, jadi dibagi dengan gx gitu ya, maka teman-teman akan dapatkan turunannya adalah fungsi yang pertama yang atas ini ya, fungsi yang pertama yang atas yang ini itu dilakukan turunan. Ingat polanya tadi yang perkalian juga sama, yang pertama diturunin, yang kedua jangan, yang bawahnya jangan. Kurang. Kenapa? Karena pembagian pakai kurang. Kalau penjumlahan tadi pakai kalau fungsi yang dikali itu pakai jumlah kan. Nah, ini fungsi yang pembagian itu pakai kurang. Cara hafalnya gitu. Jadi yang pertama diturunin, yang kedua jangan, dikurang. Yang pertama jangan diturunin, yang gx-nya lakukan diferensial. Dibagi dengan gx-nya di kuadrat. Ya, karena ini tadi ya. Gx kali gx, ini gx kuadrat. Oke ya teman-teman, jadi kalau ada dua fungsi kalau dibagi, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, kita coba beberapa contoh dulu gitu ya, untuk pembagian fungsi ini. Misalkan tangen. Nah, tadi tangen kita belum buktikan kan? Saya minta teman-teman hafal kan? Nah, bagaimana membuktikan ini? Tangen itu adalah sin bagi cos.
Dapat dari mana? Coba kita lihat di sini. Ya, segitiga. Sin adalah apa? Sin alfa? Y bagi R. Apa itu cos alfa? X bagi R. Maka tangen di sini kan apa? Di sini kalau kita tangen. Y bagi X. Nah, kita coba. Sin bagi cos apa? Y per R dibagi dengan X per R. Dapatnya apa? Y per X. Apa itu Y per X? Tangen, ya kan? Jadi, tangen ini kita ubah dulu ke sin cos, per bagi cos. Kenapa? Karena sinus kita udah bisa hitung turunannya. Cosinus sudah bisa hitung. Lalu ini kan pembagian kan? Nah, pembagian dua fungsi gunakan sifat tadi. Pembagian dua fungsi turunannya seperti apa? Yaitu sinnya diturunin, dikali cosnya jangan diturunin, kurang sinnya jangan diturunin, cosnya yang diturunin dibagi dengan bawahnya di kuadrat. Ya, sin diturunin apa? Cos. Jadi cos kali cos dikurang sin dikali, nah cos turunnya min sin, hati-hati. Min kali min jadi plus. Jadi ini cos kuadrat tambah sin kuadrat, jadinya 1. Identitas trigonometri. Jadi 1 dibagi bawahnya cos kuadrat. Nah, teman-teman, sepercos itu apa sih? Sepercos itu adalah sekan. Nah, ini kan sepercos kuadrat. Jadi sekan kuadrat. Jadi betul ya, coba lihat tadi tabel tadi ya. Tabel di mana suatu fungsi adalah tangen X ya, turunannya adalah sekan kuadrat X. Kita coba contoh yang lain. Sekan. Apa itu sekan? Sekan adalah 1 dibagi cos ya. Turunannya apa? Nah, kita menggunakan sifat pembagian fungsi tadi, 1 dibagi cos X, pertama 1, bawahnya cos X. Maka turunan 1 dikali cos X-nya jangan diturunin, kurang 1-nya jangan turunin, kali cos-nya diturunin. Bagi dengan fungsi yang bawah ini di kuadrat. Nah, 1 turunin 0 ya, 1 turunannya adalah 0, kemudian ini ada min 1 dikali turunan cos apa? Min sin. Jadi ya positif sin bagi cos kuadrat. Nah, teman-teman, ini kalau saya tuliskan terpisah, sin bagi cos, di sini ada cosnya 1 lagi ya. Sin bagi cos apa? Tangen. Nah, ini kan sekan kali tangen. Jadi, diferensial dari sekan X adalah sekan X kali tangen X. Oke, teman-teman, saya akan sudahi video saya sampai di sini. Saya nanti akan melanjutkan dengan fungsi komposisi yang sangat penting sekali untuk fungsi yang lebih rumit, yang akan banyak sekali muncul di dalam pembahasan fisika dan pembahasan sains lainnya. Oke, tetap tonton video saya. Salam semangat!